Sebelumnya saya tidak pernah menduga akan bertemu dengan kedua garangan ini. Namun siapa bisa menduga jika pertemuan itu Tuhan berlangsungkan ketika seseorang lewat dari depan rumah saya dan menawarkan kedua garangan ini untuk saya pelihara. Saya bukanlah termasuk tipe pribadi yang hobi memelihara hewan, khususnya juga yang tidak begitu familiar dipelihara orang-orang tertentu. Tetapi entah kenapa ketika itu saya mau, dan jadilah saya memelihara dan merawat kedua garangan ini dengan segenap hati. Saya menyadari betul ada pola hidup yang berubah dari diri saya setelah kehadiran sepasang garangan ini. Hampir setiap pagi saya harus memberi makan, dan begitu juga sore hari. Siang hari, umumnya pukul 1 siang, saya harus memandikan. Dan tidak ada hari-hari saya berlalu tanpa bercanda dengan kedua garangan ini, berlari ke sana kemari, membangun kedekatan. Dan tidak ada bedanya, seperti keluarga sendiri. Setiap pukul 1 siang setiap hari setelah kita memandikan kedua garangan ini, kita akan menghabiskan waktu bersama paling tidak 1 jam. Pola ini telah terbentuk setelah kehadiran mereka. Kedua garangan ini akan meloncat ke sana kemari dan sesekali ke pundak, dan dia akan mengelus-elus kepalanya ke leher dan ke rambut kita. Sesekali garangan ini akan merebahkan tubuhnya sampai sesekali tertidur mendengarkan celoteh-celoteh yang kita sampaikan. Inilah kenangan yang begitu melekat bagi saya dan teramat sulit untuk saya lupakan. Pastilah ada kebanggaan tersendiri bagi diri saya setelah saya memberikan perhatian yang cukup ekstra untuk kedua garangan ini. Keduanya berhasil menjadi jinak dan patuh, dan keduanya merasa sangat nyaman dan mampu tertidur di pundak dan di pangkuan saya. Namun saat ini, Senin 4 April 2022, saya harus menahan kepedihan yang sangat luar biasa atas penyesalan yang tidak akan bisa diungkapkan kepada siapapun. Ketika kurang lebih pukul 3 sore, seperti biasanya saya melepaskan kedua garangan ini di depan rumah setelah saya memandikan dan memberi makan, bercanda bersama, dan sesekali berkomunikasi kepada mereka. Sore itu saya sengaja meninggalkan dan membiarkan kedua garangan ini bermain ke sana kemari di depan rumah, dan saya menindaklanjuti pekerjaan saya di dalam rumah. Tidak lebih dari 1 jam saya meninggalkan kedua garangan ini. Namun setelah saya kembali ke halaman depan rumah, kedua garangan ini tidak lagi saya temui. Hal seperti ini biasa terjadi, dan di benak saya, ntar juga keduanya akan kembali pulang. Namun setelah pukul 6 sore, kedua garangan ini juga tidak kunjung kelihatan, dan saya mulai gusar. Dan saya tidak tahu mau mencari ke lorong-lorong mana. Dan hingga pukul 11 malam, kedua garangan ini juga tidak kunjung pulang. Dengan perasaan gusar dan was-was, saya terpaksa beristirahat malam. Ketika saya bangun pukul 6 pagi, saya segera ke depan rumah dan berharap kedua garangan itu akan saya temui di situ. Ternyata juga tidak. Pupus sudah harapan saya, dan saya sudah punya firasat bahwa kedua garangan itu sudah tiada. Namun saya kembali beranjak ke rumah tetangga kiri kanan, berharap saya akan menemukan informasi tentang kedua garangan itu. Tiba-tiba seorang kakek tua tetangga saya keluar dari dalam rumah dan menegur saya. Dan tidak lupa saya juga bertanya soal informasi yang mungkin dia ketahui tentang garangan kesayangan saya. Oh iya, semalam ada 2 ekor garangan di sini, terlihat oleh abang becak yang sedang lewat. Dia tidak tahu, Pak, itu garangan siapa. Lalu dia buru
dan dia matikan di depan rumah ini sambil menunjukkan bercak darah yang berserakan di depan rumah si sang kakek. Saya terdiam dan menangis dan tidak tahu mau berkata apa-apa. Itu garangan saya, Pak, peliharaan saya. Lalu si sang kakek menjawab, waduh, maaf Pak ya, saya tidak tahu itu peliharaan Bapak. Dan lagian kenapa dilepas? Saya hanya diam dan minta izin untuk pulang. Perasaan saya hancur. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimanakah cara dari si abang becak tersebut membantai kedua garangan itu. Garangan yang selalu bercanda dengan saya, yang setiap hari saya mandikan, saya belai dan saya sayangi. Ingin rasanya berteriak menyesali kebodohan diri sendiri. Kini hanya bisa memandangi kandang yang biasa dia huni. Turut berduka yang mendalam kedua sahabatku Kino. Maafkan aku. Maafkan atas kelalaianku. Sekali lagi aku minta maaf. Tenanglah di sana. Kiranya Tuhan memaafkan dia yang telah membantaimu dan membunuhmu dengan sadis. Semoga aku mampu mencari pengganti kalian berdua. Salam.